Assalamualaikum, halo guys, welcome to my channel. Kenalin, saya Seviana Nur Azizah, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan BKI semester 3. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan pada masa remaja. Yuk kita simak baik-baik. Dimulai dari remaja. Ada yang tahu remaja itu apa? Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa, mencangkup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Di mana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Nah, sedangkan masa remaja merupakan masa penghubung antara masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Selanjutnya, siapa sajakah yang bisa dikatakan remaja? Nah, secara umum menurut para tokoh-tokoh psikologi, remaja dibagi menjadi 3 fase batasan umur, yaitu yang pertama, fase remaja awal, dalam rentang usia 12-15 tahun. Yang kedua, fase remaja madya, dalam rentang usia 15-18 tahun. Yang ketiga, fase remaja akhir, dalam rentang usia 18-21 tahun. Selanjutnya kita beralih ke ciri-ciri masa remaja. Masa remaja itu adalah suatu masa perubahan yang pesat, seperti perubahan fisik dan psikologis. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri yang timbul pada masa remaja. Ciri-ciri yang pertama, peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada remaja awal yang dikenal sebagai masa strong dan masa stres. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik, terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Yang kedua, perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Selanjutnya yang ketiga, perubahan yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Maksudnya, selama masa remaja, banyak hal-hal menarik bagi dirinya yang dibawa dari masa kanak-kanak, lalu digantikan dengan hal-hal menarik yang baru dan lebih menantang. Hal ini juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih besar pada masa remaja. Yang terakhir, kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Tetapi di sisi lain, mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut. Nah, sedangkan ada juga menurut ahli psikologi, yaitu Harlock, beliau berpendapat bahwa masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang bisa membedakannya dengan periode sebelum dan sesudahnya, seperti masa remaja merupakan periode yang penting. Meskipun semua periode dalam rentang kehidupan adalah penting, namun kadarnya berbeda-beda. Ada periode perkembangan yang dipandang lebih penting dari periode yang lain. Yang kedua, masa remaja merupakan periode peralihan-peralihan, bukan berarti terputus dengan atau berubah dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak dan pubertas menuju masa dewasa. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, bedanya yaitu perubahan pada emosi perubahan tubuh, minat dan pengaruh menjadi remaja yang dewasa dan mandiri, perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan. Selanjutnya, masa remaja sebagai periode mencari identitas. Diri identitas yang dicari berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa pengaruhnya dalam masyarakat. Yang kelima, masa remaja merupakan masa yang tidak realistis. Remaja, khususnya remaja awal, cenderung memandang kehidupan secara tidak realistis. Ia melihat dirinya, orang lain, serta fenomena lainnya sebagaimana yang ia inginkan, bukannya sebagaimana adanya. Nah, ciri-ciri sudah kita bahas nih. Selanjutnya kita akan membahas tugas perkembangan pada masa remaja. Perkembangan pada masa remaja ini difokuskan pada upaya meninggalkan sikap-sikap dan perilaku-perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai kemampuan bersikap dewasa. Jadi, tugas perkembangan ini kita fokus untuk meninggalkan sifat-sifat yang ada pada masa kanak-kanak supaya bisa lebih dewasa.
Menurut tokoh psikologi Elizabeth dan Harlow, mereka membagi tugas pada perkembangan masa remaja sebagai berikut. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, mampu menerima dan memahami pengaruh seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian sosial. Yang kelima, mencapai kemandirian sosial. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan pengaruh sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang terakhir, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Apabila dalam fase ini remaja gagal menjalankan tugasnya, maka remaja akan kehilangan arah, bagaikan kapal yang kehilangan kompas. Next, kita bahas perubahan sosial pada masa remaja. Pada masa ini, perubahan sosial remaja memiliki kepribadian yang bertanggung jawab, berinisiatif tinggi, serta berwawasan luas, sehingga terlihat baik oleh masyarakat. Dengan penjelasan di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa sangat wajar bagi remaja untuk lebih cenderung menghabiskan waktu dengan teman-temannya daripada keluarga, karena mereka butuh merasa nyaman dan aman tanpa aturan orang dewasa. Nah, biasanya perubahan sosial remaja ini memiliki 8 ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mencari kemerdekaan. Yang kedua, penciptaan identitas sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, perubahan grup referensi. Yang kelima, partisipasi dalam berisiko. Yang keenam, pembentukan identitas seksual. Yang ketujuh, penampilan moralitas. Dan yang kedelapan, perubahan dalam komunikasi. A few moments later. Perkembangan pada masa remaja yang akan dibahas selanjutnya adalah mengenai minat seks. Pada masa ini, remaja mempunyai keinginan besar sekali, terutama dalam masalah seksualitas. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong remaja untuk mencari informasi tentang seksualitas. Minat seksual adalah kondisi terkait motivasi dan minat pada objek atau aktivitas seksual, atau sebagai keinginan atau dorongan untuk mencari objek seksual untuk terlibat dalam suatu aktivitas seksual. Secara psikologis, bentuk perilaku seks remaja pada dasarnya adalah normal, sebab prosesnya memang dimulai dari rasa tertarik kepada orang lain, lalu muncul gairah yang diikuti dengan puncak kepuasan dan diakhiri dengan penenangan. Kemudian menurut Sarwono, perilaku seksual dibagi dalam beberapa bentuk di bawah ini. Yang pertama, memegang dan bergandengan tangan. Itu adalah salah satu bentuk dari sentuhan. Yang kedua, berpelukan. Yang ketiga, berciuman. Yang keempat, menyentuh dengan memberi stimulasi untuk kesenangan seksual pada bagian tubuh yang peka. Yang kelima, memegang alat kelamin untuk memberi stimulasi pada alat vital. Yang keenam, memberi kesenangan secara seksual, sebab daerah genital adalah tempat yang sangat sensitif untuk disentuh. Masters dan kawan-kawannya juga berpendapat bahwa perilaku seksual tidak hanya aktivitas seks saja seperti masturbasi, berciuman, sampai bersenggama, namun juga menyangkut berkencan, bercumbu, dan juga membaca bacaan porno. Itu juga termasuk perilaku seksual. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perilaku seksual adalah reaksi yang dilakukan individu terhadap stimulus yang diterima dari orang lain, dan reaksi tersebut dapat bersifat erotis, di mana di dalamnya juga terkandung segala hal yang terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, seperti perbedaan tingkah laku, atribut, peran atau pekerjaan, dan hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, itulah tadi poin-poin pada masa perkembangan remaja. Sampai sini dulu ya penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Tapi semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Bye.